konstitusi. Nah, untuk materi lebih lengkapnya bisa kalian lihat pada video nanti. Nah, adapun rundown dari kegiatan hari ini, yaitu yang pertama pasti memaparkan materi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kami membuka sesi tanya jawab dengan kalian memberikan pertanyaan mengenai materi kami. Nah, di situ kami akan melaksanakan 3 games yang nantinya akan dilaksanakan oleh kalian semua. Videonya akan kami mulai. Hai, nama aku Gumde, nomor absen 2. Yo guys, nomor absen 13. Selamat datang, kenalin aku secara lupa nomor absen 20. Halo semuanya, kenalin aku dari Sanisa, nomor absen 33. Halo semuanya, aku Putri Dian, nomor absen 34. Ada apa nih? Ngapain kan? Rajin kali sih. Ada tugas PKM. Boleh dulu nih. Boleh aja. Tugas yang mana tuh? Kok aku nggak ngerti? Ikut dong. Aku juga nggak ngerti nggak yang bagian pertama nih. Konstitusi sama hierarki itu sebenarnya apa sih bedanya? Itu sama atau beda apa gimana sebenarnya ceritanya? Nah, kemarin kan aku dikasih tahu Deva nih, perbedaan hierarki sama konstitusi itu apa? Cuman lupa no apa. Konstitusi dan hierarki merupakan dua hal yang berbeda. Konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan ketatanegaraan, sedangkan hierarki merupakan perjenjangan atau tingkatan setiap jenis perundang. Oh gitu. Jadi beda ya? Tak kira sama. Terus apa tujuannya dibentuk konstitusi itu? Dan apa? Emangnya penting? Oh itu ada di halaman 38. Adapun 3 tujuan dari konstitusi, yaitu yang pertama, membatasi kekuasaan negara-negara untuk tidak bertindak semena-mena. Di mana dalam hal ini, konstitusi membatasi kekuasaan penguasa agar tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat luas. Kedua, konstitusi berupaya melindungi hak asasi manusia. Dengan adanya konstitusi, maka setiap penguasa dan masyarakat harus menghormati hak asasi manusia dan berhak atas perlindungan dalam menjalankan haknya. Yang ketiga, yaitu memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri dengan tegak. Iya benar tuh yang dibilang sama Deka. Iya, tak kira yang menjelaskan tuh sampai. Itu benar sih ya, konstitusi itu keren sih. Iya Dan, tapi aku lupa cuk bagian-bagian konstitusi itu apa dia? Mulai detailnya. Secara umum, konstitusi itu dibagi menjadi 2. Konstitusi dibagi menjadi 2, yaitu konstitusi tertulis dan juga konstitusi tidak tertulis. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, konstitusi tertulis merupakan aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan juga tata negara yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam sistem hukum negara. Konstitusi tertulis dicantumkan dalam dokumen tertulis. Perubahan atau amandemen dari konstitusi tertulis dilaksanakan melalui tahap-tahap yang ditentukan melalui kebijakan publik. Nah, contoh konstitusi tertulis di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis, yaitu sebuah peraturan yang ada namun tidak tertulis, yang timbul dan tetap terpelihara serta tetap dijalankan dalam praktik penyelenggaraan negara.
Konstitusi tidak tertulis disebut sebagai konvensi. Konvensi biasanya merupakan kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam masyarakatnya. Konstitusi tidak tertulis berbentuk kesepakatan bersama di tengah masyarakat dengan dasar kebiasaan tersebut. Penasaran di Indonesia itu gimana sih penyelenggaraan konstitusinya? Aku tahu itu. Mau dengar penjelasanku? Boleh? Jadi di Indonesia itu Mari kita mengenal lebih dalam tentang konstitusi di Indonesia. Nah, bagi yang belum tahu, Indonesia merupakan negara yang menerapkan konstitusi tertulis, di mana konstitusi tersebut berupa Undang-Undang Dasar tahun 1945 atau dikenal dengan sebutan Rekonstitusi, yang bermakna bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengandung dasar revolusi yang berwatak nasional dan sosial. Indonesia merupakan negara yang menganut paham konstitusionalisme yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yuk, saya satu soal lagi yuk. Konstitusi di Indonesia itu kan keren banget ya. Gimana sih sejarah konstitusi itu sebenarnya? Wah, susah nih. Tanya Depa nggak sih? Ini orangnya. Dep, gimana sejarah konstitusi di Indonesia? Aduh, itu materinya panjang banget. Jangan sekarang kan dibahas. Terus baca dulu. Boleh? Yuk. Pindah ya. Silakan ya. Mari kita masuk ke materi terakhir dari konstitusi, yaitu sejarah konstitusi di Indonesia. Para pendiri negara bangsa Indonesia pada saat itu sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis. Kemudian pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, konstitusi di Indonesia disahkan oleh PPKI dan diberi nama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentunya undang-undang tersebut tidak selalu digunakan, dan dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan di Indonesia pernah ada 4 konstitusi yang berlaku, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian digantikan dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau biasa disebut Kemendris, kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Sementara tahun 1920, dan yang terakhir ditetapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Baik, itu dia tadi video mengenai ide pendiri bangsa terkait dengan konstitusi di Indonesia. Dan sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Apabila ada yang belum jelas dari materi kami bisa ditanyakan. Dan untuk sesi tanya jawab ini kita akan mengambil 3 pertanyaan dari masing-masing kelompok yang maksimal 1. Untuk itu ada yang ditanyakan? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kadek Nangada Sidaki, nomor 18. Di sini saya ingin bertanya, menurut kalian, bagaimana konstitusi Indonesia berkembang sejak kemerdekaan hingga saat ini? Dan apakah ada perubahan signifikan dalam pandangan tentang konstitusi dalam beberapa dekade terakhir? Baik, terima kasih. Pertanyaannya kami tampung dulu. Pertanyaan kedua. Perkenalkan, nama saya Rina Kartika, nomor 20, perwakilan dari kelompok 5. Jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana pengaruh konteks sejarah seperti masa pendudukan Belanda dan perjuangan kemerdekaan terhadap konsep konstitusi Indonesia. Terima kasih. Satu lagi. Perkenalkan, nama saya Nyoman Cantika Pelangi, perwakilan kelompok 1. Jadi pertanyaan saya adalah apa peran Pancasila dalam pembentukan konstitusi Indonesia dan bagaimana nilai-nilai Pancasila tersebut tercermin dalam konstitusi? Terima kasih. Pertanyaannya kami tampung dulu dan akan kami diskusikan sebelum kalian menjawab. Terima kasih banyak atas antusias yang sudah berkali.
izin menjawab pertanyaan dari Gangga. Menurut kami, bagaimana perkembangan dan perubahan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, ada peningkatan kesadaran tentang pentingnya konstitusi dalam menjaga kedaulatan hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Masyarakat Indonesia juga semakin menghargai peran konstitusi sebagai instrumen untuk memastikan pemerintahan yang baik dan akuntabel. Pandangan ini tercermin dalam perubahan konstitusi dan perdebatan publik yang semakin intens dalam beberapa tahun terakhir. Bisa diterima? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Dinda. Bagaimana pengaruh konteks sejarah seperti masa pendudukan Belanda dan perjuangan kemerdekaan terhadap konsep konstitusi di Indonesia? Secara keseluruhan, konteks sejarah ini memberikan fondasi kuat bagi konsep konstitusi Indonesia yang merdeka, demokratis, dan mencemirkan nilai-nilai Pancasila serta semangat perjuangan kemerdekaan. Konstitusi menjadi instrumen untuk mewujudkan visi kemerdekaan dan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Bisa diterima? Terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Cantika. Ada pun soalnya yaitu apa peran Pancasila dalam pembentukan konstitusi Indonesia dan bagaimana nilai-nilai Pancasila tercermin dalam konstitusi. Pancasila dalam nilai-nilainya menjadi fondasi moral dan etika yang mengiring proses pembentukan konstitusi Indonesia. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam menyusun undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang mengatur kehidupan dalam masyarakat Indonesia. Pertanyaan jawaban bisa diterima? Baik, sekarang kita sampai pada sesi games. Di sini akan dilaksanakan games dengan sistem perankingan atau ada tahap-tahapnya. Jadi ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Pelaksanaan game itu akan dilakukan dalam 3 tahap, di mana tahap pertama setiap kelompok mengerjakan soal wajib, tahap kedua setiap kelompok menjawab soal dengan waktu 5 menit, dan akan dicari 3 kelompok tercepat di tahap ketiga yang dapat lolos untuk memperebutkan juara 1, 2, dan juga 3. Karena sistemnya perankingan, jadi ada istilah menyingkirkan kelompok lain di setiap babaknya. Babak pertama itu adalah pembagian soal wajib. Kenapa disebut soal wajib? Itu karena setiap kelompok akan mendapatkan permasalahan. Lalu akan dicari 5 kelompok terbesar untuk dapat lanjut ke babak selanjutnya di tahap kedua. Setelah itu di tahap kedua 5 kelompok terbesar itu akan dicari lagi 3 terbesar untuk berjuang di tahap terakhir. Nah, untuk sistem poinnya sendiri dicari dari siapa yang paling cepat dan juga paling tepat. Tidak hanya masalah waktu, tapi juga ketepatan jawaban masing-masing kelompok. Lalu saya akan jelaskan tentang satu persatu setiap babaknya. Di mana di babak pertama setiap kelompok akan diberikan benda ini. Ini adalah hierarki atau tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Setiap kelompok diminta untuk mengurutkan dari urutan pertama sampai urutan ke-7. Siapa yang paling cepat dan juga tepat akan kami catat rankingannya, kemudian kami cari 5 besar untuk mampu lanjut ke babak selanjutnya. Dan di setiap kertas yang besar ini ada double tag-nya, jadi bisa dibuka, terus nanti ini ditempel sesuai dengan urutannya. Lalu di babak kedua, setiap kelompok akan diberikan 1 lembar permasalahan ini. Ini ada 5 soal. Jawabannya pendek-pendek, jadi nanti kalau udah selesai juga sama seperti yang pertama, angkat tangan, kita akan data perankingannya untuk menemukan siapa 3 besar yang akan dapat lanjut ke babak selanjutnya. Dan di tahap ketiga, saya mohon perhatiannya sebentar. Di tahap ketiga, 3 kelompok yang berhasil lolos sampai babak ketiga itu akan diperdengarkan intro beberapa lagu yang sedang tren belakangan ini. Intronya aja. Jadi nanti 3 kelompok terbesar itu, cuman perhatiannya 3 kelompok terbesar itu akan cepet-cepetan siapa yang duluan angkat tangan untuk menebak itu lagu apa. Siapa yang paling banyak dan benar jawabannya dalam menebak intro lagu tersebut akan mendapatkan poin yang lebih pastinya. Dan itu yang menentukan juara 1, 2, dan juga 3.
Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan teknis gamenya? Sudah jelas? Kita mulai ke babak pertama. Buka dulu. Kelompok 6. Ayo lagi satu kelompok. Kelompok berapa? Satu. Kelompok 7. Isi itu ya, di atasnya isi nama kelompok kalian berapa? Isi nama kelompok ya. Baik, di sini udah ada 5 kelompok yang bisa menjawab dengan cepat dan juga benar. Yaitu yang pertama kelompok 4, yang kedua kelompok 3, yang ketiga kelompok 2, yang kelima kelompok 1. Nanti 2 kelompok yaitu kelompok 7 dan kelompok 8 nggak bisa masuk ke babak kedua, tetapi kalian bisa nanti di ice breaking bisa menjawab. Perhatiannya, sekarang dilanjutkan dengan games kedua, yaitu menjawab soal dengan waktu 5 menit. Lagi 3 menit 21 detik. Ya udah selesai ya, tanda tangan. Dua menit 50 detik. Ayo lagi 2 kelompok aja nih, udah ada 1 kelompok yang selesai. Kelompok 2, lagi 30 detik. Lagi 1 kelompok. Ayo. Ayo Les. Ayo kerjakan, masih ada waktu. Yang kelompok lain belum benar. Tulis nama kelompoknya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mohon perhatiannya, jadi di sini udah ada 3 kelompok terbaik dan ada nilai yang sama, tetapi karena pengumpulan kelompok lainnya itu lebih awal, jadi dia yang masuk. Nah, adapun jawaban dari pertanyaan ini akan kami bacakan, lalu kami akan bacakan nilainya. Yaitu jawaban yang pertama, dari 4 konstitusi yang sudah dipaparkan tadi, konstitusi yang berlaku selama kurang lebih 1 tahun adalah konstitusi RIS. Karena berlaku dari tahun 1945 sampai 1950.
Dan yang terakhir, konstitusi tertulis bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, adapun nilai dari kelompok pertama yang sudah mengumpulkan tadi, yaitu kelompok 6, dia salah satu pada soal nomor 1 dan tanggal pada soal nomor 2. Jadi nilainya 3,5. Adapun nilai dari kelompok 2, dia salah hanya pada tanggal di soal nomor 2, jadi nilainya 4,5. Ini yang masuk ya, kelompok 2. Dan adapun nilai dari kelompok 1, dia hanya salah pada tanggal, sama seperti kelompok 2, jadi nilainya sama 4,5. Dan ada nilai seri, yaitu antara kelompok 3 dan juga kelompok 4. Tetapi waktu yang tercepat yaitu kelompok 3, jadi yang masuk kelompok 3. Berikan aplaus buat kelompok 5. Semakin hari pembelajaran semakin asik, semakin menyenangkan. Mudah-mudahan nanti kelompok berikutnya lebih bagus lagi, ya. Tapi karena memang kalau sudah pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang berasal dari kalian, pasti kurang waktu dan kalian tidak akan bosan dan tidak akan ngantuk, selalu bersemangat. Jadi saya minta waktu sebentar, dan gurunya yang bakalan tidak protes. Saya minta waktu 5 menit aja. Penanya pertama dari siapa? Siapa penanya pertama? Ya. Bagaimana konstitusi Indonesia berkembang sejak kemerdekaan hingga pada saat ini, dan apakah ada perubahan signifikan dalam pandangan tentang konstitusi dalam beberapa dekade terakhir? Ya, nah semua ya. Jadi bagaimana perkembangan konstitusi kita? Jelas dari tahun ke tahun selalu berubah. Ingat, ada pembabakan. Pembabakan pertama dari 45 sampai dengan 49. Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI. Kemudian terjadi agresi militer Belanda, maka terjadi perubahan konstitusi agar kita diakui oleh bangsa Belanda, yaitu 49 sampai 50 dengan berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat yang sering terkenal dengan Konstitusi RIS. Nah, ternyata karena tidak cocok berlaku Indonesia, karena kita tidak cocok negara serikat, maka diubahlah konstitusi kita menjadi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 yang berlaku dari tahun 1950 sampai dengan 59. Nah, karena Badan Konstituante yang diberikan tugas membuat undang-undang dasar yang baru menggantikan konstitusi RIS ternyata tidak mampu bersidang, sehingga negara menjadi kacau, negara menjadi genting. Kemudian keluarlah dekret Presiden 5 Juli 59 memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlaku Undang-Undang Dasar 1950 dan membuatkan Badan Konstituante. Nah, kemudian dengan keluarnya dekret 5 Juli 59 maka berubahlah Undang-Undang Dasar 1950 menjadi Undang-Undang Dasar 1945 kembali. Nah, maka mulai 5 Juli 59 berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian berlaku sampai 1998. Karena 1998 Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan perubahan sampai 4 tahap perubahan. Nah, bagaimana sih sekarang dekade terakhir ini, bagaimana perkembangan kita? Tentu konstitusi kita walaupun dalam perubahannya menganut dengan sistem rigid, tetapi tetap juga harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, ternyata ada beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang katakanlah multitafsir, kemudian ada lembaga negara yang tidak efektif, kemudian ada kekuasaan yang besar yang dimiliki presiden, maka dilakukanlah perubahan Undang-Undang Dasar yang sering dengan istilahnya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen artinya kita melakukan perubahan sebanyak 4 kali. Ada 4 tahap dia dengan menggunakan sistem adendum. Apa itu sistem adendum? Sistem adendum adalah perubahan Undang-Undang Dasar yang dilakukan tetap mempertahankan Undang-Undang Dasar yang asli, dan perubahannya Undang-Undang Dasar itu
tempatkan berikutnya. Jadi Undang-Undang Dasar 45 yang asli, kemudian perubahan Undang-Undang Dasar selama 4 hari itu. Makanya kalau anak-anak membaca Undang-Undang Dasar nomor 45, di sana akan ada di bawahnya itu di sutan kaki ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Nah, setiap pasal, setiap ayat, setiap bab yang ada bintangnya itu berarti itulah perubahannya. Kalau bintang 1 berarti perubahan pertama. Kalau bintang 2 perubahan kedua dan begitu seterusnya. Gitu, Desi? Ya, paham ya? Baik, yang kedua. Ya. Bagaimana pengaruh konteks sejarah seperti masa pendudukan Belanda dan perjuangan kemanusiaan terhadap konsep konstitusi? Nah, ini kan nanti bagus sebenarnya. Bagaimana sih pengaruhnya bukan Belanda? Jadi Belanda sebenarnya tidak mengakui, karena begini loh, Indonesia itu tidak atau belum merdeka, maka dia harus menjadi kembali menjadi wilayah Hindia Belanda, karena siapapun yang kalah perang maka dia harus mengembalikan daerah jajahannya kepada pemenang perang. Karena Belanda menang perang maka dia harus kembalikan. Kemudian Belanda mengeluarkan katakanlah propaganda di dunia internasional bahwa Indonesia tidak ada, yang ada adalah wilayah Hindia Belanda. Indonesia merdeka itu adalah hadiah Jepang. Nah, kemudian karena itu yang terjadi, maka para pendiri bangsa propaganda harus dilawan dengan propaganda. Belanda mempropagandakan bahwa Indonesia tidak ada karena semua yang ada itu adalah bentukan Jepang. Jepang sudah kalah, berarti tidak ada Indonesia. Nah, makanya Indonesia juga melakukan propaganda, yaitu mengadakan kemarin serangan di Yogyakarta, ada pertemuan, kemudian wartawan di sana banyak, sehingga diseranglah Jogja. Tujuannya apa? Walaupun hanya 6 jam, Jogja itu diduduki oleh Tentara Nasional Indonesia. Akibatnya apa? Gaungnya keluar negeri sangat luar biasa sekali, sehingga mampu mempermalukan Belanda saat itu, karena Belanda mengatakan Indonesia nggak ada. Tapi kenyataannya Yogyakarta dikuasai oleh Tentara Nasional Indonesia. Berarti Belanda akhirnya diketahui dia berbohong, maka Amerika Serikat khususnya PBB memaksa Belanda agar masuk ke dunia politik, maka mulailah berunding, maka Indonesia diakui dengan Republik Indonesia Serikat, sehingga Undang-Undang Dasar itu juga diganti dari Undang-Undang Dasar 45 menjadi Konstitusi RIS. Jadi itu akibatnya. Jadi mohon maaf saya agak sedikit cepat-cepat ya, karena sudah lewat 10 menit nih. Gitu ya. Nanti minggu depan saya akan coba lagi, mudah-mudahan ada waktu minggu depan kita akan bahas lagi lebih mendalam lagi. Selanjutnya yang terakhir pertanyaannya, apa peran Pancasila dalam pembentukan konstitusi Indonesia dan bagaimana nilai-nilai Pancasila tercermin dalam konstitusi? Bagaimana perannya? Jadi ingat, Pancasila itu adalah segala sumber hukum. Apapun yang berlaku di Indonesia, ini tadi disampaikan oleh kelompok 5. Hierarkinya ada Undang-Undang Dasar, di bawahnya ada TAP MPR, di bawahnya Undang-Undang Garis Miring Perpu, di bawahnya ada peraturan pemerintah, di bawahnya ada Perpres, kemudian ada peraturan Perda provinsi, ada peraturan daerah kabupaten. Pancasila ini di mana? Dia segala sumber hukum. Semua peraturan yang berada di dalam lingkup hierarki tata urat peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2000, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tadi, itu harus bersumber dari Pancasila. Semua hukum yang berlaku di Indonesia harus bersumber kepada Pancasila. Bisa kira itu? Itu ya? Baik, sekali lagi mari kita berikan aplaus. Apa sih manfaat kita belajar konstitusi? Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu berlandaskan konstitusi. Ingat, di dalam negara hukum ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah equality before the law. Artinya setiap orang sama di hadapan hukum. Kemudian supremacy of law. Hukum yang tertinggi, tidak boleh ada orang di atas hukum. Dan yang ketiga, due process of law. Artinya bahwa tidak boleh kita menegakkan hukum melanggar hukum. Ini perlu kita perhatikan, bahwa mudah-mudahan dengan belajar seperti ini kita bisa hidup selalu
dinaungi oleh konstitusi. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita ucapkan, dan apapun yang kita lakukan harus berdasarkan konstitusi. Baik, sekali lagi berikan aplaus buat kita. Untuk hari ini, mudah-mudahan hari ini kelompok berikutnya agar tampil lebih bagus lagi. Baik, terima kasih. Saya minta sekarang untuk kelompok 5 untuk menutup. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun perbuatan yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami akhiri dengan paramasan.